Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tenggar Rasno dari Keperawatan 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan 10 sistem anatomi pada manusia. Yang pertama ada organ sistem persarafan. Sistem persarafan adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan semua sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron yang membentuk suatu berkas vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Untuk menanggapi suatu rangsangan ada 3 komponen yang harus dimiliki, yaitu yang pertama reseptor, yang kedua pengantar impuls, yang ketiga efektor. Sel saraf adalah satuan kerja utama dari sistem saraf manusia. Struktur dan bagian saraf mempunyai fungsinya masing-masing yang akan dapat bekerja secara optimal. Sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik adalah jenis sel yang berfungsi untuk mengantar impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang dan sel saraf indera. Yang kedua ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik yang merupakan jenis sel saraf berfungsi untuk mengantar dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapi bergerak. Yang ketiga ada sel saraf intermediate atau konektor. Sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik atau menghubungkan sel saraf lainnya menuju ke pusat. Lalu selanjutnya ada gerakan. Gerakan itu ada terbagi 2, yaitu yang pertama gerakan refleks yang tidak dapat dikontrol terjadi ketika adanya impuls atau rangsangan yang diterima oleh tangan, lalu tangan ini diteruskan ke sumsum tulang yang ada diolah oleh sumsum tulang. Setelah itu sumsum tulang memberikan informasi kepada tangan untuk menghindar. Yang kedua, ada gerakan sadar yang dapat dikontrol berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol oleh tubuh. Misalnya, ketika ada impuls atau rangsangan, katakanlah ketika kita ingin mengambil suatu batang, impuls akan dikirim ke otak. Kemudian, otak memberi respon kepada otot sehingga kita dapat mengambil sesuatu tersebut. Yang kedua, ada sistem endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran khusus, sehingga hormon ditransfer menuju organ melalui pembuluh darah. Di dalam tubuh kita banyak sekali kelenjar endokrin, diantaranya hipotalamus, hipofisi kelenjar, pinea kelenjar, tiroid kelenjar, paratiroid kelenjar, timus pankreas kelenjar, antral ovarium testis. Yang pertama ada hipotalamus. Terletak di bawah talamus otak yang memiliki banyak fungsi pengendalian tubuh, contohnya yaitu seperti pengendali suhu tubuh, nafsu makan, rasa haus sebagai penghubung sistem saraf dan sistem endokrin. Karena hipotalamus menghasilkan berbagai macam hormon yang mengendalikan dari hipofisis. Yang kedua ada hipofisis, bertugas untuk mengendalikan kerja dari kelenjar lainnya. Hipofisis terbagi menjadi 2 lobus, yaitu hipofisi anterior tersusun atas sel endokrin yang kerjanya dikontrol oleh neurohormon yang dihasilkan hipotalamus dan hipofisis. Posterior tersusun atas pemanjangan akson yang berfungsi mensekresikan hormon hipotalamus. Keduanya tersusun atas sel yang berbeda. Lalu yang ketiga, kelenjar pineal. Terletak di epitalamus, sensitif terhadap cahaya. Fungsinya mengekspresikan hormon yang bernama melatonin. Yang keempat ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian leher di bawah kartilago yang terhubung 2 lobus yang saling berhubungan yang menyeliputi trakea. Selanjutnya, parathyroid terletak di bagian belakang kelenjar tiroid, yang jumlahnya ada 4 fungsinya, yaitu menghasilkan hormon paratiroid untuk mengatur kalsium darah. Yang kelima, kelenjar timus. Terletak di dekat trakea, tepatnya di atas jantung dan dilindungi oleh tulang
sternum selain berperan sebagai kelenjar endokrin, berperan juga sebagai ketebalan tubuh. Sebagai penghasil hormon, timosin berfungsi untuk pematangan sel T limfosit pada sistem imun. Yang keenam ada kelenjar pankreas, merupakan kelenjar yang bisa berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi enzim pencernaan oleh incar sebagai kelenjar eksokrin. Pankreas memiliki saluran khusus untuk mentransportasi enzim pencernaan menuju usus halus. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Letaknya berada di atas ginjal dan bisa juga disebut anak ginjal. Yang kedelapan ada testis dan ovarium. Bisa termasuk pada sistem endokrin contents. Keduanya dapat menghasilkan hormon yaitu hormon reproduksi. Yang ketiga ada organ reproduksi. Manusia bisa memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian luar dan dalam. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu pangkal atau radix, batang, korpus, dan kepala glans. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Pada ujung kepala penis, terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantung kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Yang ketiga, testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Yang keempat ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di bagian testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Lalu ada alat reproduksi bagian dalam pria. Yang pertama vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Yang kedua vesicula seminalis, kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. Yang ketiga ada saluran ejakulasi, saluran gabungan antara vesicula seminalis dan vas deferens. Yang keempat ada uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Yang kelima, kelenjar prostat, kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Yang keenam, saluran bulburetra yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Yang B ada organ reproduksi wanita. Yang pertama, vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Vulva juga memproduksi hormon dan berperan sebagai pelindung jalur reproduksi sekaligus terlibat dalam ekskresi urin. Yang kedua ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang gunung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Yang ketiga ada rahim atau uterus. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Organ dengan bentuk seperti buah pir ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Lalu yang keempat ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul bersebelahan dengan bagian rahim atas. Lalu yang kelima ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Lalu yang keempat ada sistem organ muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh. Antara lain yang pertama ada tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk
menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Yang kedua ada sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak, sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga ada otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keempat ada tulang rawan. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Yang kelima ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Yang keenam ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempel otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Cara kerja sistem muskuloskeletal: ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirim sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Yang kelima, ada sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang terlibat dalam proses pernapasan atau respirasi pada makhluk hidup. Sistem respirasi bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan dari metabolisme. Sistem respirasi pada manusia terdiri dari organ-organ berikut. Yang pertama, ada saluran pernapasan atas, terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, dan laring. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk udara, sementara faring dan laring berperan sebagai pengatur aliran udara dan suara. Yang kedua, saluran pernapasan bawah, terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan akhirnya mencapai paru-paru. Trakea adalah tabung yang menghubungkan faring dan bronkus. Bronkus membagi udara ke dalam 2 bronkiolus, yang kemudian bercabang menjadi saluran yang lebih kecil dan akhirnya mencapai alveoli. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru organ utama dalam sistem pernapasan. Paru-paru terdiri dari jaringan spons yang mengandung jutaan alveoli, yakni kantung-kantung kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Yang keempat ada diafragma. Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Diafragma berperan dalam mengatur proses pernapasan dengan berkontraksi dan bereaksasi. Sistem respirasi memainkan peran penting dalam mempertahankan keseimbangan gas dalam tubuh dan memastikan pasokan oksigen yang cukup untuk fungsi-fungsi tubuh yang vital. Yang keenam ada organ sistem kardiovaskuler. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh Anda. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepala tangan Anda, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung Anda terletak antara paru-paru dan bagian tengah dada. Pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Untuk lebih jelasnya, mari bahas satu persatu anatomi jantung dengan gambar yang saya terapkan ini. Yang pertama ada perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial.
Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Yang kedua ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga ada bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Yang keempat ada katup. Katup terbagi menjadi terbagi menjadi 3. Yang pertama katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Lalu yang ketiga, katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara saksama menggunakan mikroskop maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Yang keenam ada pembuluh darah. Pembuluh darah jantung ini akan kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Lalu kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LED. Berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua, arteri left circumflex atau LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakangan jantung. Yang ketujuh ada vena. Pembuluh darah satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Yang ke-8 kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Yang ketujuh ada organ sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi, menggunakan nutrisi tersebut, dan membuang limbah dari proses penyerapan. Ada beberapa organ utama yang menyusun sistem pencernaan dan memiliki fungsi masing-masing, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi setiap organ tersebut. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, pencernaan dimulai bahkan sebelum seseorang menggigit makanan yang dikonsumsi sebab kelenjar ludah akan menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan tertentu. Nah, air liur kemudian akan mulai bercampur dengan makanan untuk memulai memecahnya. Hal ini bertujuan untuk memudahnya penyerapan makanan yang digunakan oleh tubuh. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan menerima makanan dari mulut saat seseorang menelan. Serangkaiannya kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan ke lambung. Yang ketiga lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Yang keempat usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan tabung otot sepanjang 22 kaki. Yang kelima ada pankreas. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keenam hati atau liver. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserapkan dari usus kecil. Yang ketujuh ada kantong empedu.
Kantong empedu menyimpan dan mengontraksi empedu dari hati, kemudian melepaskan ke duodenum di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Yang kesembilan ada rektum. Rektum merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari menerima feses dari usus besar, memberitahukan bahwa ada feses yang harus dikeluarkan dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau interval dan eksternal. Yang kedelapan ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari berbagai organ seperti ginjal, renal pelvis, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ini berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai sistem ekskresi, penyaring darah, dan menghasilkan urin. Sistem perkemihan atau sistem urinaria dalam tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme proses urin. Terdapat organ penting terdiri dari 4 bagian, diantaranya adalah yang pertama ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Yang kedua, ureter. Pada anatomi sistem perkemihan pun terdapat ureter, yaitu 2 tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbentuk dari otot, mempunyai rongga, dan terbentuk seperti balon. Jadi kandung kemih ini akan mengembang saat sudah terisi. Yang keempat, ureter. Ureter dan uretra adalah 2 organ dalam sistem perkemihan yang berbeda. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nantinya sesuai proses pembentukan urin akan berakhir di lubang keluar tubuh Anda. Seperti melalui organ penis pada pria serta uretra wanita terjadi pada vagina. Beberapa fungsi sistem urinaria bagi bagiannya yang berbeda melakukan berbagai macam fungsi seperti menyaring darah, memisahkan racun yang tidak Anda butuhkan dari nutrisi, menyimpan dan membawa urin kalau keluaran dari tubuh Anda. Fungsi utama sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dari air berlebih dari darah. Urin kemudian akan mengalir ke kandung kemih melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Yang kesembilan ada sistem integumen. Kulit dan turunannya, kelenjar, keringat dan minyak, rambut dan kuku memiliki sejumlah fungsi besar sebagai pelindung. Bersama-sama organ-organ ini disebut sistem integumen. Kulit terdiri dari 2 jenis jaringan, epidermis luar dan epidermis di bawahnya. Yang pertama, kulit ari. Epidermis luar terdiri dari epitel squamosa berlapis yang mampu mengalami keratinasi atau menjadi keras dan keras. Komposisi epidermis terdiri dari hingga 5 lapisan atau strata. Dari dalamnya keluar adalah stratum basal, spinosum, granulosom, lysodim, dan corneum. Lalu ada jaringan epitel. Seperti semua jaringan epitel lainnya, epidermis bersifat avaskular, artinya ia tidak memiliki suplai darah sendiri. Lalu keratinosit. Sebagai besar, sel epidermis adalah keratinosit, sel keratin yang menghasilkan keratin, protein berserat yang menjadikan epidermis sebagai lapisan pelindung yang kuat. Lalu ada lapisan basal. Lapisan terdalam dari epidermis, stratum basal, terletak paling dekat dengan dermis dan terhubung dengan sepanjang garis batas gelombang yang menyerupai karton bergelombang
Lapisan basal ini mengandung sel-sel epidermis yang menerima nutrisi paling memadai melalui difusi nutrisi dari dermis. Lalu ada stratum spinosum. Ketika lapisan epidermis menjauh dari dermis dan menjadi bagian dari lapisan yang lebih dangkal, stratum spinosum. Lalu ada stratum granulosum. Saat mencapai stratum granulosum, lapisan menjadi lebih datar dan semakin penuh dengan keratin. Lalu stratum lucidum, akhirnya mereka mati membentuk stratum lucidum bening. Lapisan epidermis yang terakhir ini tidak dapat di semua daerah kulit. Lapisan ini hanya terjadi pada bagian kulit yang tidak berbulu dan sangat tebal. Lalu ada stratum corneum, lapisan terluar. Stratum corneum mempunyai ketebalan 20-30 lapis sel, tetapi menyumbang sekitar 3/4 ketebalan epidermis. Sel-sel yang terkonfinasifikasi, sisa-sisa sel mati seperti sirap yang terisi penuh dengan keratin, disebut sel kornifikasi atau sel tanduk. Lalu ada keratin. Keratin adalah proses yang sangat keras. Kelimpahan di stratum corneum memungkinkan lapisan tersebut menjadi mantel. Lalu ada melatin. Lalu ada melanin. Melanin pigmen yang warnanya bervariasi dari kuning, coklat hingga hitam diproduksi oleh sel berbentuk laba-laba khusus yang disebut melanosit. Lalu ada melanosum yang terakhir. Saat melanosit memproduksi melanin terakumulasi di dalamnya dalam butiran terikat membran yang disebut melanosom. Yang kedua ada dermis. Dermis di bawahnya sebagai besar terdiri dari jaringan ikat padat. Wilayah utama jaringan ikat padat berserat yang menyusun dermis terdiri dari dua wilayah utama, wilayah papiler dan retikuler. Lapisan papiler adalah daerah dermal bagian atas tidak rata dan tidak memiliki tonjolan seperti pasak dari permukaan atasnya disebut papila dermal, yang menjorok ke dalam epidermis di atas yang mengandung lengkungan kapiler yang memberikan nutrisi ke epidermis. Lalu lapisan retikuler. Lapisan retikuler adalah lapisan kulit terdalam yang mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat dan minyak, dan reseptor tekanan dalam yang disebut sel darah Pacinian. Lalu kolagen. Serat kolagen bertanggung jawab atas ketangguhan dermis. Mereka juga menarik dan mengikat air sehingga membantu menjaga kulit tetap terhidrasi. Lalu serat elastis. Serat elastis memberikan elastisitas pada kulit saat kita masih muda dan sering bertambah usia. Lalu yang ketiga ada pelengkap kulit. Pelengkap kulit termasuk kelenjar kulit, rambut dan folikel rambut serta kuku. Yang keempat kelenjar kulit. Karena kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel pada stratum basal, kelenjar ini mendorong ke daerah kulit yang lebih dalam dan akhirnya berada hampir seluruh di dermis. Lalu sistem yang terakhir adalah sistem yang ke-10, yaitu sistem imun. Sistem imun adalah jaringan kompleks yang terdiri dari organ, sel, dan protein yang bertugas melindungi tubuh dan infeksi dan sel abnormal dari tubuh itu sendiri. Fungsi sistem imun, yang pertama pembentukan kekebalan tubuh, yang kedua penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk dalam tubuh, yang ketiga pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan, yang keempat penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Lalu hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah. Darah adalah cairan jaringan tubuh, fungsi mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Lalu ada komponen darah manusia. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit, berfungsi mengikat oksigen di dalam darah. Eritrosit ini berbentuk bulat dilengkapi dengan penentuan sel darah. Cengkungan di bagian tengahnya. Nama penyakit eritrosit ini adalah anemia. Lalu yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan sel darah merah, leukosit mempunyai sisi yang sangat sedikit. Fungsinya untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari benda asing yang membahayakan tubuh.
Nama penyakit kelebihan leukosit yaitu leukemia. Kekurangan leukosit namanya leukopenia. Lalu yang ketiga ada trombosit atau kepingan darah. Berfungsi untuk penyembuhan luka. Trombosit bersama benang fibrin menghentikan pendarahan saat terjadi luka. Penyakit hemofili atau darah sukar membeku. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada sistem anatomi pada manusia, dimulai dari sistem saraf sampai sistem imun ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi yang menonton. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.